Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kreatif Akademi Indonesia. Di video kali ini, kita akan melanjutkan seri ngobar kita di seri membuat website company profile untuk perusahaan properti. It's been a long time. Guys, udah 1 bulan lebih gua nggak upload video, gua nggak ngelanjutin seri website company profile ini karena gua baru saja pindah kerja, jadi gua harus fokus dulu untuk adaptasi di tempat kerja baru. Jadi buat kalian yang udah stay tune terus di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan ini adalah video pertama di channel Kreatif Akademi Indonesia di tahun 2020. Jadi intinya adalah gua pengen ngasih kesempatan buat kalian untuk memberikan saran resolusi untuk channel kedepannya. Mau request konten apa kedepannya, mau bikin tutorial apa, silakan tulis aja di kolom komentar. Ya kurang lebih seperti yang udah aku vote di Instagram, dan hasilnya cukup lumayan positif. So, sudahi dulu basa-basinya, kalian pasti udah nggak sabar untuk lanjutin seri membuat website company profile untuk perusahaan properti ini yang udah ketinggal sekitar 1 bulan lebih. Dan di video kali ini atau di section kali ini, kita akan membuat sebuah fitur search bar pada halaman website kita. So, are you ready? Let's go! Oke teman-teman, jadi yang pertama di sini teman-teman boleh persiapan aja dulu deh ya. Buka dulu Visual Studio Code-nya sebagai kode editor kita, dan jangan lupa juga untuk buka project yang udah kita buat di video-video sebelumnya. Nah, di sini aku udah buka foldernya ya. Jadi teman-teman silakan open dulu foldernya, cari di mana project yang udah teman-teman buat. Oke? Setelah itu, teman-teman boleh buka juga web browsernya untuk menampilkan hasil codingan kita nantinya, dan jangan lupa juga untuk membuka project UI design yang akan kita slicing pada video kali ini. Nah, di video kali ini, kita akan men-slicing design untuk bagian search bar yang ini nih, teman-teman. Jadi, teman-teman silakan buka dulu projectnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung juga, saya sarankan untuk tonton dulu video pertamanya, supaya teman-teman nggak bingung gitu ya. Teman-teman tahu mulainya kita dari mana. Oke, yang pertama, teman-teman boleh balik lagi dulu ke Visual Studio Code-nya. Kita buka dulu sidebar-nya. Di sini ada index.html. Nah, ini adalah hasil codingan yang udah kita buat di video-video sebelumnya. Ini kita collapse aja dulu deh. Kita klik di bagian yang ini. Nah, nanti dia akan ditutup ya, supaya nggak terlalu rumit. Oke, yang pertama yang akan kita buat adalah penanda gitu ya, menggunakan komentar. Nah, di sini kita akan tulis saja misalkan search section seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan buat sebuah section baru. Kita kasih ID search deh ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat untuk bagian yang H1-nya ini nih. H1 apa H2 tuh biasanya? Oh, H2 ya kalau nggak salah. Oke, yang pertama kita akan buat dulu sebuah kontainernya, karena kita akan membuat sebuah grid system. Kita akan menggunakan grid system ya, teman-teman masih ingat mengenai teori mengenai grid system. Selanjutnya di sini kita akan buat sebuah row, lalu di dalamnya kita punya 12 kolom. Oke, di dalam kolomnya kita punya H2. Untuk tulisannya kita copy aja deh dari sini. Kita copy, kita paste di sini. Oke, selanjutnya kita punya paragraf juga. Untuk tulisannya seperti biasa, kita copy aja dari sini. Kita paste di paragrafnya. Sip. Ini supaya nggak ke pinggir seperti ini, gimana kalau seandainya kita view, lalu word wrap, jadi nanti dia akan turun ke bawah gitu ya. Nah, ini sidebar-nya kita hilangkan dulu deh, supaya codingan kita lebih luas. Oke, kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Teman-teman boleh klik kanan, lalu open with live server. Nah, nanti akan otomatis terbuka di halaman web browser teman-teman. Dan jika seandainya nggak terbuka, nah teman-teman lihat nih di sini, ada portnya. Nah, jadi teman-teman tinggal tulis aja di halaman web browser teman-teman. Misalkan localhost .2, nah sesuai dengan port yang ada di sini. Nah, setelah itu tinggal klik enter saja. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan open with live server? Nah, supaya codingan kita di-reload secara real time gitu ya. Ketika kita save, otomatis akan di-reload tanpa kita harus reload secara manual gitu. Nah, ini adalah hasil dari codingan kita sebelumnya. Di video sebelumnya kita udah membuat bagian section hero, terus ada section layanan, dan video kali ini kita akan men-slicing untuk bagian section search bar. Oke, yang pertama kita akan buat supaya tulisannya berada di tengah-tengah. Nah, misalkan itu gampang aja ya, kita kasih kelas aja gimana di H2-nya text center. Seperti ini kalau kita coba save. Nah, dia udah berhasil ke tengah. Untuk paragrafnya juga kita kasih dia supaya ke tengah-tengah, kita kasih kelas text center.
Seperti ini. Nah, nanti dia akan ke tengah. Nah, daripada kita menulis kelasnya 2 di sini. Nah, daripada kita menulis kelas-kelasnya di tiap-tiap child-nya, gimana kalau seandainya kita kasih kelas text center-nya di parent-nya gitu, yaitu call 12 ini. Jadi kita tinggal kasih text center di sini. Seperti ini. Lalu yang ini kita hilangkan saja. Seperti ini. Jadi lebih efisien. Nah, tapi dia tetap berada di tengah-tengah. Oke, sip. Yang pertama itu sudah selesai. Oke, selanjutnya gimana kalau seandainya kita beri dulu dia background image ya, seperti yang ada di desain kita seperti ini. Nah, sebelumnya kita ekspor aja dulu gambarnya dari sini. Teman-teman boleh klik gambarnya, lalu scroll ke bawah. Di sini ada export green interior. Tunggu dulu beberapa saat. Nah, di sini teman-teman tinggal save saja di project teman-teman. Nah, kita simpan di folder asset. Di sini ada image. Misalkan di sini kita beri nama aja search background. Sip, selanjutnya, ini kita close aja. Kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita buka CSS kita. Nah, di sini kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kita beri dulu komentar, misalkan search section, supaya nggak bingung gitu ya, kalau nanti ada perubahan-perubahan dalam mencari sectionnya itu yang mana gitu. Selanjutnya, kita seleksi dulu untuk bagian si section search-nya ya, supaya nanti kita dapat dengan mudah memberikan background untuk bagian section search ini. Nah, caranya gampang aja, kita seleksi menggunakan tanda pagar seperti ini, lalu cari nama ID-nya apa. Nama ID itu yang ini ya. Nah, di sini ada di sini ada index, lalu di sini ada search. Kita seleksi, terus selanjutnya kita kasih background image. Beri URL // kita pergi ke folder asset, lalu di sini ada img. Selanjutnya di sini ada search background.png. Sip. Selanjutnya kita berikan dia height-nya 100 VH. VH itu adalah view for tag ya, supaya nanti gambarnya memenuhi screen si layarnya gitu. Tinggi dan lebarnya itu, si tingginya itu akan memenuhi dari si screen layarnya. Terus selanjutnya kita kasih background repeat, supaya nanti nggak ngeduplikat-duplikat gitu ya. Kalau seandainya nanti nggak kepenuhi ukuran gambarnya, kita beri no repeat. Selanjutnya kita kasih background size cover. Shift, kita coba save dulu. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini adalah tampilan dari gambar backgroundnya ya. Teman-teman bisa lihat nih, view for tag itu jadi dia memenuhi dari screen tinggi dari layarnya. Mau screennya berapapun nanti akan otomatis tetap memenuhi full gitu tingginya. Oke, selanjutnya kita beri style untuk H2-nya. Nah, teman-teman boleh lihat di H2. Di sini, kalau teman-teman lihat, H2-nya ini ukurannya itu 48. Nah, gimana kalau seandainya kita kasih 48? Kita pergi lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita seleksi dulu untuk ID search-nya. Lalu H2 di dalamnya, kita akan beri dia style font size. Font size-nya berapa tuh? Kita coba lihat dulu bentar. Nah, teman-teman boleh ke inspect juga sama. Di sini ada beberapa macam keterangan. Misalkan kita butuh ini nih, tipografinya. Size-nya dia 48 pixel. Seperti ini. Atau teman-teman juga boleh copy langsung aja. Nanti tinggal paste aja di sini. Bam. Kita coba save. Kalau kita coba save dulu, kita rapihkan dulu ya. Lalu untuk warnanya, kita beri dia warna putih. FFF. Lalu selanjutnya untuk bagian paragrafnya nih, search. Kita lihat untuk bagian paragraf. Nah, teman-teman seperti biasa boleh copy langsung aja dari sini. Nah, sebenarnya Poppins juga ini boleh dihapus saja karena kita udah inisialisasi di awal. Ini untuk paragrafnya kita tinggal paste saja, kita hilangkan font family-nya. Kita coba save. Kita coba lihat, nah sekarang udah muncul. Gimana kalau untuk warna dari fontnya, kita beri dia warna putih. Color. FFF. Nah sip, ini H2-nya kenapa nggak muncul? Ini ternyata ID-nya salah. Sip. Selanjutnya, kita akan buat untuk bagian search bar yang ini. Nah, gimana cara buatnya? Kita lihat aja di Bootstrap 5, gimana cara untuk membuat sebuah tabs dan juga search seperti ini ya. Teman-teman boleh lihat, di sini tuh ada tabs dan juga ada bagian search bar-nya. Nah, itu gimana caranya? Oke, yang pertama kita akan buat dulu untuk grid system-nya. Teman-teman boleh kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita pergi ke index, terus kita scroll ke bawah, kita akan buat sebuah kolom baru. Ups, sorry.
kolomnya berapa tuh? Kita coba lihat dulu di desain. Teman-teman boleh kontrol grid system. Nah, ternyata dia menggunakan 1, 2, 10 kolom ya. Jadi teman-teman boleh tulis aja di Visual Studio Code-nya col 10 karena kita akan menggunakan 10 kolom saja. Sip, selanjutnya kita akan buat navs and tabs. Di Bootstrap versi 5, bagaimana cara membuat nav and tabs? Teman-teman boleh pergi ke bagian komponen, scroll ke bawah, di sini ada navs and tabs. Kita scroll lagi ke bawah, kita cari yang mirip-mirip deh ya. Nih, kita scroll lagi, mungkin kita pakai yang nah, ini nih, teman-teman. Kurang lebih sama deh ya. Jadi, kalau kita pergi ke tab home, nanti kontennya akan berubah. Dan nanti kita juga di sini di desain, ketika kita akan mengklik tombol jual, nanti otomatis konten yang ada di dalamnya pun akan berubah. Jadi, kita pakai yang ini aja deh ya. Kita langsung copy aja. Kita pergi lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita paste langsung aja di sini. Kita coba save dulu. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang kita udah punya nav and tabs. Nah, sekarang gimana caranya supaya nav and tabs ini berada di tengah-tengah gitu ya? Karena di sini dia menyisakan 2 buah kolom. Nah, itu gampang aja. Kita kasih aja MX Auto di bagian kolomnya di sini. Kita kasih MX Auto. Coba save. Nah, sekarang dia otomatis akan berada ke tengah seperti ini. Nah, di sini teman-teman nggak usah bingung dulu mengenai coding-coding yang ada di sini. Kenapa banyak banget? Nah, intinya adalah nih, UL yang pertama, yang ini, itu untuk membungkus bagian konten tabs yang ini nih, teman-teman. Jadi kalau seandainya kita ubah sesuai dengan desain yang udah kita buat, yang pertama ada jual, sewa, dan juga properti baru. Kita ubah aja di sini, jual, terus ada sewa, terus ada properti baru. Kita coba save. Nah, otomatis di sini juga akan berubah seperti ini ya, teman-teman. Terus gimana cara membuat konten yang ada di bawahnya? Nah, itu gampang aja. Ini yang di bawahnya. Yang pertama misalkan deh, jual. Di sini ada sewa. Lalu di sini ada properti baru. Kalau kita coba save, teman-teman boleh lihat di bagian jual, kontennya jual. Kalau kita klik sewa, nanti kontennya juga akan berubah menjadi konten sewa. Terus untuk properti baru juga, dia akan berubah otomatis menjadi properti baru. Sip. Jadi yang terpenting yang harus teman-teman perhatikan di sini, ID-nya ini itu harus sama dengan database targetnya. Nah, jadi di sini ada home, misalkan di sini yang profile ya, misalkan profile database targetnya AS, tapi di sini profile. Kalau kita coba save, kita coba lihat untuk bagian yang sewa nih, teman-teman. Kita klik, nah otomatis kontennya dia nggak akan berubah, karena itu database target yang ini itu harus sama dengan ID yang dimiliki oleh si kontennya. Jadi misalkan di sini kalau kita ubah menjadi ID-nya sewa, database targetnya, maka otomatis di sini si ID-nya juga harus kita ubah menjadi sewa. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya, tuh dia akan berubah kembali. Sip ya teman-teman, gimana kalau seandainya kita ubah deh masing-masingnya sesuai dengan dari kegunaannya. Misalkan di sini ada jual, terus di sini ada untuk properti baru. Seperti ini. Nah, ini juga jangan lupa ID-nya harus sama ya. Di sini ada jual, sewa, dan juga properti baru. Yang ID, mana ID? Nah, ini. Kita coba lihat dulu hasilnya. Sip, udah oke. Selanjutnya kita tinggal buat bagaimana caranya membuat konten yang ada di dalamnya ya, teman-teman. Yang ini. Oke, yang pertama kita akan buat dulu sebuah tombol yang ini. Jadi teman-teman boleh ke Bootstrap versi 5, bagaimana cara membuat input group. Kita scroll dulu ke bawah di bagian input group. Di sini di bagian forms ada input group. Kita cari bagaimana cara membuat drop downs di dalam input box-nya. Kurang lebih seperti ini ya. Kita copy aja. Kita copy, kita paste untuk bagian jual dulu deh ya. Nah, jadi nanti kita copy ke bagian-bagian yang lainnya. Nah, supaya nggak bingung gimana kalau seandainya kita beri penanda, misalkan di sini drop down, apa tuh? Tipe rumah ya. Save. Kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, sekarang dia udah memiliki drop down seperti ini, tinggal kita ubah aja konten-konten yang ada di dalamnya. Nah, kita nggak usah hiraukan dulu konten yang ada di dalam drop down-nya, yang penting kita lihat dulu di bagian luarnya. Nah, misalkan di sini tipe rumah. Sip. Kalau kita coba lihat di desain, ternyata dia punya sebuah image ya. Gimana kalau seandainya ikonnya kita export ya? Kita export, kita simpan di folder asset. Misalkan di sini kita beri nama home icon. Sip,
Kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita tambahkan tag image aja deh di sini, di sebelum tipe rumahnya. Kita cari ke folder asset, image, lalu di sini ada home icon. Kita coba save, kita coba refresh, hasilnya di web browser. Sip, dia sekarang udah memiliki icon rumah. Selanjutnya, kalau kita coba lihat di desain, drop down-nya punya dua ya. Ada range harga dan juga tipe rumah. Gimana untuk icon range harganya kita export lagi deh. Kita export, misalkan range icon. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Sini kita copy aja drop down-nya semuanya. Kita paste lagi di sini. Misalkan di sini range harga. Seperti ini, kita ubah untuk tulisannya menjadi range harga. Terus untuk ikonnya juga jangan lupa kita ubah jadi range harga. Range icon ya. Save, kita coba lihat sekarang dia udah punya dua drop down. Ternyata kita salah copy, harusnya copy-nya drop down-nya aja, jangan sama input-inputnya. Nah, kita copy-nya dari sini sampai ke sini, teman-teman harusnya. Kita cut aja deh. Kita delete yang ini, kita paste lagi. Coba save, kita coba lihat. Sekarang jadi kayak gitu. Nah, ini inputnya nggak usah kita copy, kita harusnya hapus aja. Kita save. Nah, sekarang dia nggak masuk ke input box-nya. Gimana kalau kita cut dulu untuk bagian drop rank? Kita salah menyimpannya, harusnya di sini ya, teman-teman. Jadi nanti bersebelahan dengan tombol sebelumnya. Kita coba save. Nah, sekarang dia udah bersebelahan seperti ini. Oke, selanjutnya kalau kita coba lihat lagi di desain, ini kita buat dulu strukturnya dulu deh ya. Jadi nanti kita untuk stylenya belakangan. Nah, kita buat tombol yang ada di dalam input box-nya. Itu gimana caranya? Kita lihat lagi di input forms grupnya. Gimana cara membuat tombol di dalam input box? Nah, itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita tinggal copy aja nih button yang ini. Nah, sebenarnya kita tinggal tambahkan saja button. Kita copy, kita pergi ke bagian Visual Studio Code-nya. Kita simpannya di setelah input box. Di sini, coba paste, kita coba save, kita coba lihat dulu. Nah, sekarang kita udah punya tombol dua buah drop down dan juga nav and tabs. Nah, tinggal kita modifikasi nih, gimana supaya si strukturnya ini sama seperti yang udah kita desain di sini. Oke, yang pertama sebelumnya kita ubah dulu konten-konten yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada placeholder-nya ya, teman-teman. Kita copy aja. Kita ubah di input box-nya placeholder-nya seperti yang ada di desain. Placeholder, yang mana nih? Nggak ada placeholder-nya ternyata. Kita tambahkan aja deh. Placeholder. Kita coba lihat. Nah, sekarang dia udah memiliki placeholder. Selanjutnya kita ubah tulisan dari buttonnya jadi cari. Sip. Dia udah berubah jadi cari. Selanjutnya kita tinggal ubah nih untuk stylenya. Teman-teman boleh pergi ke CSS-nya. Kita akan otak-atik dari stylenya. Oke, yang pertama, kita balik dulu ke desain. Kita lihat ukuran dari si input box-nya itu berapa. Kita klik. Nah, di sini ternyata height-nya itu 88 pixel. Oke, kita ubah dulu. Kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita seleksi dulu untuk si inputnya. Gimana kalau kita kasih kelas deh ya. Untuk bagian, nah di sini kita kasih kelas lagi deh. Misalkan input, cari. Supaya nanti kita mudah dalam menseleksinya. Oke, kita seleksi dulu input, cari. Kita kasih height-nya 88 pixel seperti yang ada di desain. Kita coba save. Apakah sudah berubah? Sip, dia udah gede. Tapi ketika kita fokus, nah ini ada bordernya ya. Gimana kalau seandainya kita hilangkan deh? Itu gampang aja. Input cari. Ketika ketika fokus seperti ini atau ketika aktif gitu ya, kita akan hilangkan bordernya. Oke, selanjutnya kita akan ubah untuk style dari si drop down-nya ini. Kita lihat dulu di index HTML kita, gimana kalau seandainya kita beri kelas deh. Kita kasih button secondary. Kita copy, kita paste juga untuk drop down yang tipe rumah. Di buttonnya ya, jangan lupa. Buttonnya yang ini, kita hapus yang bawaan dari bootstrap-nya, kita paste di sini, kita coba lihat.
Nah, sekarang belum ada stylenya. Gimana kalau seandainya kita ubah-ubah nih stylenya? Oke, yang pertama kita lihat dulu di desain. Ukurannya berapa. Ini tingginya sama kayak si input box-nya ya. Jadi, gampang aja. Kita seleksi dulu untuk bagian si button-nya. Seperti ini. Kita kasih width-nya 200 pixel. Lalu kita kasih height-nya samakan aja dengan si input form-nya 88 pixel. Kita kasih background color. Kita pakai RGBA. Kita beri 255, 255, 255, opacity-nya 0,8. Selanjutnya kita beri dia warna. Tulisannya, untuk warna tulisannya kita gunakan variabel yang udah kita buat di video sebelumnya, yaitu PR color. Lalu kita coba save dulu. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Mungkin untuk tulisannya berapa tuh? Ukuran tulisannya 18 pixel ya. Kita balik lagi ke Visual Studio Code kita. Ini kita lupa titik koma, jangan lupa. Ini kita var-nya juga kebanyakan. Ini seperti ini. Selanjutnya kita kasih font size 18 pixel ya tadi. Terus kita kasih font weight. Kayak tadi ketebalan, kita kasih reguler saja 500. Terus kita kasih bordernya itu none. Jadi nanti supaya nggak memiliki border. Kita coba lihat. Sip, sekarang dia udah nggak memiliki border. Selanjutnya kita akan ubah untuk bagian button primary nih, yang ini. Kita balik lagi ke Visual Studio Code kita. Kita lihat untuk bagian button cari tadi. Nah, yang ini. Gimana kalau seandainya kita kasih kelas btn primary. Primary seperti ini. Kita balik lagi ke style, kita ubah dulu stylenya, kita seleksi dulu. Button primary seperti ini. Kita kasih height-nya samakan aja 88 pixel. Lalu selanjutnya kita kasih background color. Background color-nya kita kasih warna dari variabel yang udah kita buat, yaitu warna hijau ya. Terus kita warna tulisannya beri dia warna putih, FFF. Selanjutnya kita kasih bordernya itu none, supaya nggak memiliki border. Terus kita kasih font size-nya berapa ya? Font size, ini kekecilan. Kalau kita lihat di desain, berapa tuh? 36 pixel. Oke, kita balik lagi. Kita kasih font size-nya 36 pixel. 36 pixel. Sip, selanjutnya kita akan beri dia font weight. Font weight-nya berapa? Kita lihat di inspect element. Tipografi di sini ada weight 500. Kita balik lagi, kita kasih font weight-nya 500. Selanjutnya kita kasih border radius. Karena kalau kita lihat tadi ya di sini tuh 0, 10 pixel, 0, 10 pixel. Coba save, kita lihat hasilnya. Sekarang dia udah radius ya. Sip, kita coba lihat lagi di desain. Ternyata kalau kita lihat di Figma, lihat nih, ujung dari button yang ininya, itu dia tumpul. Gimana kalau kita kasih border radius untuk bagian button secondary-nya di sini? Kita kasih border radius 10 pixel. 0, 0, 0. Sekarang, salah. Harusnya 10 pixel tuh yang ini. Ini nih. 10 pixel. Coba save. Sekarang udah tumpul. Sip. Selanjutnya, kalau teman-teman lihat, si tabs-nya ini, dia memiliki border nih, teman-teman. Gimana kalau seandainya bordernya kita hilangkan deh? Kita balik lagi ke style. Kita seleksi dulu untuk nav and tabs-nya. Apa tuh? Kita bisa seleksi menggunakan kelas, kita scroll ke atas. Nah, kita bisa seleksi menggunakan nav and tabs yang kelas yang ini ya. Kita seleksi dulu seperti ini. Nav tabs, apa tuh tadi nav tabs ya? Kita copy aja deh. Kita copy, kita paste di sini. Kita kasih bordernya itu none, supaya nanti dia nggak memiliki border. Coba save dulu. Sip. Dia udah nggak memiliki border tuh, teman-teman. Selanjutnya, kita ubah untuk bagian nav link-nya. Kita seleksi dulu nav and tabs-nya.
Terus navlink di dalamnya, kita kasih background color, RGBA 255, 255, 255, opacity-nya 0,5. Terus kita kasih border radius, supaya nggak tumpul gitu ya. Teman-teman scroll, sip. Dia udah nggak tumpul lagi. Oke, selanjutnya kita lihat untuk bagian tabs-nya nih. Ketika aktif, warna dari tulisannya itu warna hijau, dan dia warnanya itu jadi warna transparan seperti ini. Dan untuk bagian yang nggak aktifnya, dia berwarna abu-abu, dan tulisannya berwarna hitam. Nah, sedangkan di kita, ini masih berwarna putih ya, teman-teman. Kita harus edit dulu, kita akan ubah untuk warna-warna tulisan dan juga background-nya. Itu gampang aja. Kita seleksi dulu untuk bagian nav tabs-nya. Seperti ini, lalu navlink ketika aktif, kita akan berikan dia background color menggunakan warna RGBA supaya nanti ada opacity-nya. Kita beri 255, 255, 255, dan jangan lupa opacity-nya cukup 0,8 deh. Kalau kita coba lihat, nah sekarang dia udah memiliki warna seperti ini. Kita akan ubah juga untuk warna font-nya. Kita menggunakan variabel warna yang udah kita buat, lalu kita kasih border radiusnya. Border radius kita kasih 0,9 pixel 00. Coba lihat, sekarang dia tumpul. Kita kasih font weight 500 karena saya rasa tadi ketebelan ya. Jadi kelihatan kayak folder gitu deh ya. Sip, selanjutnya kita akan kita akan ubah warna dari tabs yang nggak aktifnya. Nah, itu gampang aja, kita scroll ke bawah, kita seleksi dulu untuk bagian navlink-nya. Seperti ini. Jangan lupa juga untuk seleksi dulu nav tabs-nya ya. Seperti ini. Tolong carikan saya navlink yang ada di dalam nav tabs, itu ya cara bacanya. Kita beri dia warnanya itu warna hitam. Itu 000 warna hitam. Selanjutnya, kita akan berikan dia bordernya itu none. Jadi, supaya nanti nggak memiliki background. Nggak memiliki border. Coba save, kita coba lihat. Sip. Nah, tinggal sekarang gimana caranya supaya konten yang udah kita buat di sini berada di tengah-tengah dari gambarnya. Kita balik lagi ke index.html kita. Nah, kita tinggal menggunakan flexbox aja deh ya. Misalkan di section search ini, kita kasih kelas baru yang namanya devflex untuk membuatnya jadi flexbox. Terus kita kasih align items center. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini masih ingat ya mengenai materi mengenai flexbox. Kita coba save. Kita coba refresh. Ups, kenapa kayak gini? Nah, ini seharusnya si kolom yang ini itu berada di dalam row yang ini. Jadi kita pindahkan aja dulu deh ya. Kita sampai sini seleksi, kita cut, kita simpan di bawah dari kolom yang ini. Nah, jadi di sini kita mensejajarkan elemen dari row-nya ya. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, sekarang dia udah di tengah-tengah. Sip. Selanjutnya kalau kita coba lihat di desain, dia memiliki margin ya. Gimana kalau seandainya kita kasih margin untuk bagian input grupnya nih, teman-teman. Kita cari input group tuh tadi yang mana nih? Input group. Nah, yang ini. Kita kasih margin. Bentar. Kita coba lihat dulu. Kita akan tambahkan margin untuk bagian si nav and tabs-nya ya. Nah, di sini nav and tabs gimana kalau seandainya kita kasih margin top. Nah, di sini deh. Kita kasih MT5 mungkin. Coba lihat. Sip, saya rasa segini aja udah cukup. Nah, tinggal teman-teman di sini tinggal copy aja untuk bagian tabs-tabs yang lainnya. Jadi kalau kita klik sewa, tuh dia masih kosong ya kontennya. Kalau kita klik properti baru, dia juga masih kosong. Nah, jadi kita tinggal copy aja konten jual yang ada di sini, kita copy untuk bagian konten-konten sewa dan juga properti. Nah, jadi teman-teman boleh copy aja di bagian drop down-nya. Oke, kita cari dulu. Bentar, kita scroll-scroll ke bawah. Ini konten untuk sewa. Di sini ada tab pen. Tab pen ya, yang ini kita copy dari sini sampai bawah. Sampai penutup dari input grupnya segini. Kita copy, kita hapus tulisan sewanya, kita paste di sini. Nah, tinggal teman-teman ubah-ubah nih kontennya sesuai nanti kebutuhannya seperti apa. Ini properti barunya kita hapus juga, kita paste di sini, kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser.
Kalau kita klik sewa, lihat nih, dia berkedip. Nah, sebenarnya di sini nanti akan ada berubah. Misalkan triggernya itu sewa. Nanti dia akan menampilkan konten-konten pencarian sewa, rumah-rumah sewa ya. Terus di sini ada properti baru, terus ada jual. Sip, sampai sejauh ini search bar kita udah berhasil kita buat. Dan di sini ada satu masalah ya, yaitu navbarnya masih transparan. Nanti kita akan benarkan di akhir seri ngobar kita kali ini. Oke, sip teman-teman. Kita akan pikirkan responsifnya juga sekaligus nanti di akhir, karena kalau kita coba kecilkan layarnya, kalau kita coba perkecil, lihat nih, search bar-nya jadi acak-acakan. Nah, nanti di sini kita akan benarkan di akhir dari ngobarnya. Sip, teman-teman, video kali ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman ngikutin dan paham ngikutinnya dari awal.